Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, antum sehat, keluarga antum sehat, ustaz sehat, semua kita masih diberi nikmat kesehatan. Karena ustaz, insyaallah pada video kali ini ustaz akan menjelaskan tentang virus. Sebelumnya ustaz sudah memberikan tugas mengenai virus corona. Alhamdulillah semuanya bagus-bagus, pesan suaranya, dapat informasi tambahan juga Ustaz ya. Baik, kita masuk pada bab 4, bab virus ini ya. Tujuannya, apa tujuan kita belajar virus? 3 tujuan ini, tujuan awal ya, pertemuan pertama kita tentang virus. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri virus itu. Seperti apa ciri-ciri virus? Yang kedua, kita identifikasi bentuknya lagi. Yang ketiga, jelaskan struktur virus. Ya. Okey. Nah, seperti yang antum lihat kan, seakan nanya seperti apa bentuk virus COVID-19 itu, COVID-19 atau corona itu ya. Ternyata bentuknya seperti bola, lalu ada spina atau duri di sini. Ini merupakan protein di sini. Jadi jawaban antum ada yang jawab bulat, ada pula seperti mahkota, ya. Yang jelas tak menangkap informasi yang sama itu memang dia bulat. Lalu ada seperti mahkota, ini yang antum ibaratkan seperti mahkota itu ya. Nah, ciri-ciri virus seperti yang antum lihat di layar ini, ya. Yang pertama, virus bersifat aseluler, tidak mempunyai sel. Maksudnya apa ini ya? Nah, maksudnya virus itu ternyata kalau antum bilang dia makhluk hidup, berarti dia berada di tubuh makhluk hidup itu sendiri, di sel makhluk hidup ya. Dia awalnya tidak mempunyai organel sel seperti mitokondria, nukleus dan lainnya. Virus ini kalau dia berada di luar tubuh makhluk hidup, berarti dia sendiri berterbangan atau di manalah letaknya ya. Berarti dia bersifat kristal, ini dia. Ya. Kenapa virus Ustaz sampaikan tadi ternyata virus itu makhluk hidup? Karena dia berkembang biak. Karena salah satu dari ciri makhluk hidup dia bisa berkembang biak. Ternyata virus hanya mampu berkembang biak atau bereplikasi di dalam sel hidup. Kalau di luar, dia tidak bisa memperbanyak dirinya. Maka virus corona atau virus COVID ini yang bertebaran di luar, dia tidak bakalan banyak. Kalau dia tidak ada yang hinggap di manusia. Kalau dia hinggap di manusia atau menempel di manusia, apa yang terjadi? Itu yang seperti yang antum tonton di berita. Ada yang meninggal, ada yang sehat-sehat saja, dan hal-hal lainnya. Oke, Ustaz lanjut ini. Kita bahas ciri-ciri virus secara umum ya. Ya, virus dari segi ukuran mikroskopis, artinya sangat kecil, nggak bakalan bisa antum melihat dengan mata. Butuh alat bantu yang namanya mikroskop. Mikroskop pun tidak sembarangan. Mikroskop yang digunakan itu mikroskop tingkat dewa. Tingkat dewa. Maksudnya ini ya mikroskop elektron. Dia bisa menangkap ukuran yang sangat kecil. Ya, menggunakan energi cahaya. Ya. Ukuran virus itu sendiri, ibaratnya ini antum lihat penggaris ini ya. 0 sampai 1 ini kan 1 cm. 0 ke ini berarti 0,5. Ini 0,5 ya. Berarti di sini ini 0, ini 1 mili ini. Dari 0 ke sini berarti 1 mili. 1 mili ini antum bagi dia 0 berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 1 ini antum bagi 1 juta. Begitulah ukuran virus. Jadi lebih tipis, sangat lebih tipis kalau antum bandingkan lagi dengan rambut antum. Rambut antum aja satu helai itu sangat tipis. Antum bandingkan dengan ini, oh jauh lebih kecil lagi, lebih tipis lagi diameternya. Jadi ada ukurannya 20 sampai 300 nanometer. Ingat nanometer ini antum bayangkan 1 mili dibagi 1 juta. Panjangnya
20 sampai 14.000 nanometer. Panjang tu yang mana? Tu yang ini ya. Kalau diameter yang mana? Yang ini. Ya. Oke. Virus tersusun atas asam nukleat. Jadi asam nukleat ini ada dikenal dengan DNA atau RNA. Di manusia ada keduanya, tapi di virus hanya satu saja, DNA saja atau RNA. Ya. Ciri yang kelima, ini udah tadi, ini udah juga tadi ya, menyangkut asam nukleat ya. Habis itu virus dapat dikristalkan. Maksudnya apa tadi? Di luar atau dia berterbang di udara misalnya, dia bersifat kristal. Artinya dia tidak bisa membahayakan kita. Kapan dia jadi berbahaya? Ketika dia masuk dalam tubuh manusia. Dan tubuh manusia sistem imunnya lemah juga. Itu yang sangat berbahaya dari virus itu. Ya. Yang ketujuh, ini ya, bentuknya bervariasi. Kalau ini kan bola ini. Atau isometrik. Ada pula oval. Oval ini apa beda dengan bola ini ya? Batang, ini jelas batang. Helix, polyhedris, kompleks, jarum, tangkai yang panjang. Yang terkenal itu huruf T. Ya, ada yang seperti beruduk kata di sini disampaikan. Nah, sekarang perbandingan ukuran sel darah merah, bakteri dan virus. Ini sel darah merah kita. Ukurannya, ini tidak bisa kita lihat. Kita hanya melihat cairan yang warna merah. Ternyata setelah diamati mikroskop, seperti ini sel darah merah. Di dalam darah, cairan darah kita yang warna merah, bukan hanya ini saja yang terdapat. Ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada keping darah. Dan ini, tiga ini, sel darah merah, bakteri, dan virus kita bandingkan. Karena virus itu masuk ke mana? Ke dalam sel. Bisa jadi dalam sel darah merah atau sel-sel yang lainnya. Ya. Ini sel darah merah, ukurannya aja 10.000 nanometer diameternya ya. Atau sampai 2.500 kalau sini dibuatnya. Yang ini bakteri. Akan besar sel darah merah kita. Padahal sel darah merah itu kecil, ukuran sangat kecil sekali. Ternyata bakteri, ya ibaratnya seperberapa ini ya. Ya, kecil lah, potongan ini kecil. Lalu yang virus yang mana? Ini bintik kecil ini. Kalau diperbesar lagi gambarnya, ini yang bakteri. Ini dia virus. Ini kumpulan virus nih. Bentuk huruf T. Ini T namanya. Kalau bahasa Ustaz dia seperti alien. Antum kan pernah nonton alien ini. Ini seperti robot-robot alien itu. Itu huruf T. Ini virus yang khusus menyerang si bakteri. Dia tidak bisa, huruf T ini tidak bisa menyerang manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi virus itu sebenarnya khusus dia yang diserangnya. Kalau manusia ya manusia saja, kalau hewan ya hewan saja, tumbuhan juga tumbuhan saja ya. Yang ini yang bentuk bola yang seperti ini ya. Smallpox virus ini ada contoh tadi ya. Ini ada spinanya juga. Ini huruf T. Ini Bacteriophage, ini maksudnya virus yang menyerang bakteri ya. Yang ini apa ini? Ini Pileovirus yang kecil-kecil. Ini Bacteriophage juga. Kayak gini juga bentuknya. Ini bakterial ribosom. Ini dalam apa ya? Ini di dalam tubuh bakteri ternyata sudah masuk virus. Ini ukurannya. Ini bakteri tadi. Ya. Jadi dalam ini sudah ada bakteri virus yang masuk. Seperti ini gambarnya. Seperti itulah ukuran virus. Jadi virus ini ukurannya sangat kecil. Kalau seandainya Allah ciptakan dia sangat besar sama seperti antum, dah kita bertempur dengan virus. Tak siapa yang menang saya nggak tahu. Tapi itu hanya imajinasi manusia saja ya. Manusia bisa bertempur dengan virus pakai pistol pula. Ada pula filmnya nanti. Itu tidak ada ya. Udah bentuk-bentuk virus seperti di gambar sebelumnya. Ini yang bentuk silindris atau batang. Ini ada istilahnya kapsomer nanti ya. DNA ini yang DNA-nya. Ini yang bola tadi. Ini yang virus pada virus influenza, virus corona juga seperti ini juga bentuknya. Ini virus apa tadi? Virus yang bentuk huruf T ya, atau kita kenal kayak robot alien. Ini dilihat di mikroskop ini. Ini gambarnya dibuat seperti 3 dimensi. Ya. Ini tobacco, ini mozaik virus. Artinya ini menyerang tobacco, ini daun tembakau. Ya. Adenovirus. Ini adenovirus. Ini influenza virus. Ini Bacteriophage, berarti menyerang bakteri. Influenza bisa menyerang manusia. Nah, ini lagi.
Bentuk virus, kita ambil sampel. Ini apa tadi namanya tadi? Bentuk huruf T atau bentuk alien. Nah, lihat aja gambar seperti ini. Biasanya soal ataupun tes-tes atau latihan, biasanya gambar ini yang sering ditanya. Bagiannya lagi dari virus itu sendiri seperti apa, bentuknya secara dekat, secara struktur seperti apa pula pembagiannya. Ini kan bentuk ini bentuk spiral, ini bentuk ixohedron, ini yang bola pelindung, ini beda-beda. Tiap gambar beda pula keterangannya. Tapi jelas gambarnya antum sudah ada terbayang antum seperti apa bentuk virus. Ya, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang panjang, petak yang belum ada nampak saat lagi ya. Nah, ini untuk huruf T. Ha. Oke. Kita fokus lagi ke virus bentuk T ini. Dah. Ada 3 bagian. Jangan harus antum ingat. Ini kepala ini namanya. Karena nih. Cuma nggak ada tulisan di sini ya. Ini kepala. Ini leher sedikit. Ini ekor. Nah, di kepala ada nama istilahnya kapsid. Kapsid itu yang ibaratnya penyusun bagian kepalanya itu. Ini kan banyak ruangnya ini. Satu ruang ini namanya kapsomer ini. Kalau secara keseluruhan itu kapsid. Apa fungsi kapsid? Nah, nanti saya jelaskan. Nah, di kepala ada apa saja? Ini yang perlu saya ingat. Yang antum ingat ya, di kepala itu ada kapsid, ada kapsomer. Kapsomer itu bagian dari kapsid. Ibaratnya satu beng-beng itu kapsid namanya. Nah, antum belah-belah beng-bengnya itu yang kapsomer. Ya. Materi genetik ini dia. Materi genetik ingat, pada virus hanya satu saja yang dimilikinya. DNA kah atau RNA. DNA ini asam nukleat. Nah, ini asam nukleat DNA ini ya. D ribosa, R-nya ribosa ya. Di leher, ini penghubung antara kepala dengan ekor. Ya. Apa pula fungsi leher? Nah, tunggu dulu ya. Apa pula fungsi ekor? Apa pula? Ini bagian ekor nih. Jadi kepala banyak bagiannya. Di leher cukup satu aja namanya leher. Di ekor ada 2. Ada penyangga dasar, ada serabut. Ini yang kayak kaki-kaki ini. Ini serabut ini. Kalau penyangga itu paling tumpul, paling bagian bawah dari ekor. Di sini biasa ada titik-titik kayak runcing-runcing juga di sini, penyangga dasar. Nah, fungsinya lagi ya. Oke. Tadi secara sederhana tubuh virus itu ada kepala, leher, ekor. Nah, sekarang fungsinya ternyata beda-beda. Di kepala virus, tadi kan ada asam nukleat, DNA atau RNA. Ini bukan dan ya, atau kalau dia apa ya. Dan diselubungi oleh kapsid. Jadi kapsid ini sebagai pelindung dari asam nukleat ini. Karena asam nukleat inilah yang berperan dalam eh, apa ya? Menyampaikan pewarisan sifat itu. Ya, menurunkan pewarisan sifat. Kapsid. Nah, ya, kapsid itu apa? Selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Jadi, kapsid itu sebenarnya dia adalah protein dari selubung protein ya. Fungsi kapsid. Nah, ini dia. Apa fungsi kapsid? Ini kapsid ya. Apa fungsinya? Sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat, serta menyediakan protein enzim agar mampu menembus membran sel inang. Sel inang atau hospes ya, bahasa yang satu lagi ya. Sel inang atau hospes. Ingat, virus dikatakan makhluk hidup ketika dia berada di mana? Di tubuh makhluk hidup. Kalau berada di luar tubuh makhluk hidup, maka virus itu berupa kristal. Kristal itu ibaratnya antum lihat aja garam. Garam itu kan bentuk kristal itu. Seperti itulah virus berada di luar. Ya. Kalau dia apa, baru dia mengganas dia. Ya. Nah, kita lanjut leher. Leher apa pula fungsinya? Oke. Leher, ini dia ya. Leher tempat menyambung antara bagian kepala dan bagian ekor. Ternyata tidak semua jenis virus punya leher. Virus kompleks ini istilahnya yang lengkap ada kepala, leher, dan ekor. Apa fungsinya? Tentu supaya kepalanya tidak rebah. Ya. Nah, ini penyangganya ya. Oke, ekor virus, ingat ekor ini ada tempat menyalurkan materi genetik ke sel inang. Artinya ekor kan ini yang tabungnya ini. Materi genetik kemana nanti di bawah? Misal ini inang, di bawah ini yang inang. Ya, kan materi genetiknya yang berperan dalam pewarisan sifat, berperan dalam replikasi selnya, banyak virusnya maksudnya. Disuntikkan nanti melalui leher, menuju ekor nanti. Ya.
Jadi itulah fungsi ekor, tempat menyalurkan materi genetik ke sel inang. Ini ujungnya nanti. Penyangga dasar ini melekatkan diri dan menginfeksi sel inang. Ibaratnya gigi, dia tentu kalau nempel, tentu dia harus menggigit supaya dia bertahan di sana. Ya, dilekatkanlah dirinya melalui penyangga dasar bagian sini. Kalau serabut ini apa? Menerima rangsangan. Kan dari sel inang itu sendiri kan mengeluarkan pula rangsangan. Nah, ini akan menanggapi nanti serabut ekor ya. Seperti apa replikasi atau cara memperbanyak virus? Ingat, kalau satu virus saja yang masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah sistem imun kita mudah menyerangnya. Tapi yang jadi masalah, ternyata virus itu cepat dia. Dari awalnya satu bisa jadi 20 atau 40 misalnya. Dalam 1 detik misalnya. Antum bayangkan. Nah, seperti itulah. Lama-lama nanti kan dia akan banyak. Kalau dia makin banyak, ini yang gawat nanti. Ya. Nah, don't forget. Ya. Virus memiliki struktur yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Virus itu bisa dikatakan makhluk hidup, bisa pula bukan makhluk hidup. Ya. Kenapa dia bisa dikatakan makhluk hidup? Karena dia berada di tubuh makhluk hidup, ternyata dia bisa berproduksi atau memperbanyak virus itu sendiri. Ya. Walaupun dia tidak punya organel sel ini. Makanya dia mencari inang, mencari mangsa atau mencari host space ini. Ya. Yang ketiga, virus ini dia tidak mempunyai materi genetik. Materi genetik ini maksudnya satu dia ya. Dia hanya mempunyai satu materi genetik dan senyawa-senyawa seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Karena dia tidak mempunyai organel sel untuk melakukan proses metabolisme, maka virus tidak dapat hidup jika berada di luar tubuh host space. Makanya ada anjuran kita menjemurnya. Menjemur apa? Kita menjemur di luar. Tapi apakah dengan menjemur apakah efektif? Wallahu a'lam Ustaz ya. Yang jelas virus itu ketika dia berada di luar dari tubuh kita, dia tidak berbahaya. Kapan berbahayanya? Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita melalui sel kulit atau yang dimana dia nempel. Yang jadi masalahnya kita tidak bisa melihat virus itu masuk ke dalam sel kulit, tapi kita bisa merasakannya. Seperti apa gejala tubuh kita? Misalnya ketika antum menghirup debu, ternyata di butiran debu itu sudah ada virus influenza. Maka tubuh kita, rongga hidung kita memberi respon, antum bersin. Nah, seperti itu. Ya, berarti bersin ya. Nah, itu sinyal bagi tubuh kita ternyata ada yang tidak beres yang masuk dalam tubuh kita. Oke, insya Allah ini berlanjut. Terima kasih antum sudah menonton full, tidak berjeda-jeda, tidak mempost ya. Baik, pelajaran kita kali ini sampai di sini aja. Besok insya Allah saya lanjutkan lagi pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Karena Ustaz ingin membahas virus ini sampai 3 kali pertemuan atau 3 video. Syukron atas perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.